Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Sejarah. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang nabi asli dari tanah Jawa, merujuk dari rekaman kejadian seorang calon wakil presiden yang dengan santai melangkai pusara Kiai Bisri Samsuri, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama, adalah bukti betapa ada kesopanan pada sesepuh, kami tua, leluhur, atau mereka yang lebih dulu pergi jadi penting dipelajari. Padahal jikapun ia mengakui santri milenial, setidaknya sudah khatam bab menuntut ilmu, khususnya akhlak. Sebab itu jualan Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus Tuhan ke bumi Arab sana, dan ajarannya terus berkembang ke seantero dunia hingga kini. Seperti juga Isa alaihissalam yang ditahfiz untuk masyarakat Nazaret. Saya yakin sepenuhnya jika Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul untuk buat Nabi Ismail alaihissalam di Jazirah Arabia. Beda tegasnya adalah ia membawa pesan agung demi merahmati alam semesta, tentu dengan teladan akhlaknya yang mulia. Selain soal tersebut, Islam yang diajarkannya merupakan agama dengan standar akal dan logika. Ini formula ajaran baru yang memadukan kaitan metafisika dalam balutan fisika dasar penciptaan jagat raya beserta isinya. Itulah kenapa Islam jadi begitu mudah diterima di belahan dunia manapun, termasuk di negeri keramat ini. Kami akan membatasi kajian sisi keramat itu dari satu sudut pandang arkeologis, sebagaimana temuan Plato dalam Timus et Critias, Stephen Oppenheimer, Eden in the East, dan Arisio Santos, Atlantis, The Lost Continent Finalifon. Berikut temuan terbaru para peneliti di Gunung Padang, Lembah Bada, dan Borobudur, peradaban besar 2-3 dimensi yang telah dikembangkan leluhur kita, telah disepakati sebagai yang tertua dalam skala dunia. Data faktanya sulit dibantah. Dari penelitian mereka lah mencuat nama Lemuria, Atlantis, dan Dwipantara. Ketiganya mengembangkan ajaran yang sama, Sundayana, pemujaan matahari. Percaya atau tidak, sampai hari ini kita masih menjalankan lagu itu tanpa kesadaran yang utuh. Supaya kita tak kehabisan energi mengulas riwayat sepanjang 70.000 tahun ke belakang sana, cukup kami sodorkan nukilan dari sebuah naskah Layang Joyoboyo atau Layang Noto berdasarkan manuskrip yang dikumpulkan oleh Raden Mas J.R. Basuki dan Michel Swart, yang disusun dan dialihbahasakan oleh Pangeran Bendoro Sosetio dan Setio Hanjar Dewantoro. Ini merupakan bagian dari manuskrip kuno Gunung Klotok yang berisi wahyu Tuhan yang ditangkap oleh Cosono, yang turun pertama kali pada 4336 sebelum Masehi. Angka tarikh itu saja jauh lebih dulu 2000 tahun dari kelahiran Ibrahim alaihissalam di Ur Kasdim pada 2510 sebelum Masehi, Irak sekarang. Sebagai patri agama Samawi, perannya tak diragukan lagi. Ia adalah membawa ajaran tauhid bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Namanya yang tersusun dari dua kosakata Ibrani, Ib dan Rahim, bisa diartikan dengan Bapa umat manusia yang penyayang. Menjadi wajar bila kemudian tiga agama Samawi itu punya kesamaan visi dalam ajarannya. Sebentar, kita tinggalkan Ibrahim di Ur kini. Kita menuju Makkah dan Madinah yang menjadi epicentrum ajaran Muhammad bin Abdullah. Islam yang ia bawa mendarat di sini nyaris sezaman dengan kehadirannya di dua kota suci itu, yaitu abad ke-6 Masehi, mengacu pada visi besar Cosono di atas. Artinya, kemapanan ajaran Sundayana kemudian mengalami perkawinan silang atau malah tergerus. Bagaimana cara membuktikannya? Mudah sekali, dengan memahami laku keberagaman dan kehidupan kita hari ini. Masih dogmatis dan doktriner, atau sebaliknya, bentuk perkawinan mesra tersebut dapat kita temukan pada ajaran kaum sufi, semisal Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi dan Maulana Jalaluddin Rumi. Dua mistikus besar Islam ini
terkenal dengan teori emanasinya yang menyertakan matahari sebagai simbol puncak ketuhanan. Ajaran mereka selalu berkaitan dengan Al-Quran Surat An-Nur yang berbunyi, Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Ibnu Arabi menamakan teorinya ini dengan Wahdatul Wujud. Syekh Burhanpuri yang menganut ajaran itu dan masuk ke negeri Khatulistiwa menerangkannya dalam kitab Martabat 7 sekali 3 wanga saja, sama membahas perkara cahaya dan matahari. Sekarang mari kita kembali pada Josono, sosok Rama Agung yang menyerap limpahan wahyu dan mencatatnya dalam kitab Lawang Soworo Dana 1 yang berbunyi, ada yang menjadikan tanah pengingat Jawa beserta segala isinya yang dijuluki Gusti. Dialah Gusti yang merupakan permulaan hidup, menjadikan permulaan aturan kehidupan tanah pengingat Jawa dari keadaan yang gelap. Seketika itu Gusti mengubahnya menjadi terang dan nyata. Apa yang Gusti ucapkan bertumbuh. Jawa yang dimaksud dalam teks itu jelas bukan sekedar suku atau pulau dalam terminologi kita sekarang. Jika kita memahaminya berdasar pendekatan sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu, ajaran keindahan semesta untuk merawat keangkaran diri, maka Jawa bisa dimaknai sebagai laku urip nan suwung, kosong dari skala yang bukan dia. Jadi tanah Jawa adalah tempat terbaik bagi manusia untuk mengolah dirinya bersama Sang Hyang Tunggal. Nukilan dari Wahyu di atas berkenaan dengan semesta raya dan isinya. Ada juga yang bertalian dengan manusia dan berkehidupannya dalam layang Joyoboyo. Agar engkau orang Jawa bisa memberi pengertian kepada seluruh manusia Jawa, juga manusia lain di jagat ini, agar seluruh manusia bisa jumbo atau bersenjawa dengan Gusti yang melampaui segalanya, yang tak dapat dibatasi oleh apapun. Tetapi manusia keras kepala kepada Gusti yang memberi hidup dan mati kepada seluruh keberadaan. Ini wahyu Gusti berpegang pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ada 124.000 nabi dan rasul yang tak tercatat dalam Al-Quran. Maka Josono sangat layak kita dapuk menjadi nabi pada zamannya pada era Atlantis. Amatilah wahyu yang diterima Josono dengan Al-Quran dalam Islam. Sejatinya sama belaka bicara tentang perintah bagi manusia agar menjadi wakil Tuhan di bumi sebagai penyebar rahmat bagi jagat alit, jagat gede, dan majagat. Tuntutan kita sekarang ialah mengajari diri sendiri tentang betapa indahnya belajar dalam hidup dan hidup yang selalu dalam kondisi belajar. Ilmu terkait menuntun diri ini sudah merupakan riwayat langka di zaman kita. Orang-orang sibuk menilai, mengoreksi yang lain di luar dirinya, lalu abai pada kebandiran diri. Banyak orang yang begitu cepat menguliti salah siapa saja, lantas tak pernah mau dan bisa menemukan salah dalam dirinya. Ilmu sedemikian nampak sederhana, ya, tapi bila mau dikaji, niscaya sampailah kita pada satu samudra di mana diri sejati menanti dalam balutan rindu berbani. Pembelajar terbaik dalam hidup bukanlah mereka yang punya sederet gelar dan segudang prestasi, melainkan ia yang tahu diri berikut dengan segala batas, potensi, daya, cipta dan karsanya. Selama apapun kita masih ada di lebihnya. Jika sudah tahu punya kelebihan apa, maka tutupilah kekurangan itu. Hidup nan indah tak melulu soal manfaat dan perenungan, namun yang setiap detiknya adalah kesabaran mengeja huruf tanpa aksara.